Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini, dan kali ini kita akan membahas mengenai penciptaan arsip. Nah, jadi penciptaan arsip ini adalah salah satu proses dari pengelolaan arsip dinamis, di mana posisinya ini berada paling awal dari proses pengelolaan arsip dinamis. Nah, teman-teman sekalian, arsip dinamis ini hal paling awal dari terjadinya atau adanya arsip ini adalah proses penciptaan. Nah, salah satunya proses penciptaan arsip ini dimulai ataupun memperhatikan beberapa hal. Dan salah satunya adalah tata naskah dinas. Dan di sini mungkin lebih ke arah menjelaskan mengenai Peraturan ANRI nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman umum tata naskah dinas. Baik, kita mulai. Yang pertama, di sini kita bisa lihat ya. Jadi dari keseluruhan Peraturan ANRI nomor 5 tahun 2021 ini adalah mengenai pedoman umum tata naskah dinas ya, tata naskah dinas. Nah, tata naskah dinas ini dalam pedoman umum ini dibagi menjadi 5 ya. Yang pertama adalah jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas, kemudian pembuatan naskah dinas, pengamanan naskah dinas, kemudian pejabat penandatanganan naskah dinas, dan pengendalian naskah dinas. Nah, kita urutkan dari yang pertama, ini jenis, susunan, dan bentuk naskah dinas. Nah, dari jenisnya ini ada 3 jenis ya. Ada naskah dinas arahan, kemudian ada naskah dinas korespondensi, ada naskah dinas khusus. Ini jenisnya. Terus kalau susunan dan bentuknya itu seperti apa? Nah, teman-teman, untuk susunan dan bentuk itu tergantung daripada nanti naskah dinas yang dibuatnya apa. Misalkan naskah dinas yang dibuatnya itu adalah naskah dinas pengaturan, maka jenis dan bentuknya seperti apa nanti akan bisa dilihat dalam lampiran Peraturan ANRI nomor 5 tahun 2021 ya. Jadi ada batang tubuh, ada isi, ada kaki atau lain sebagainya. Ini tuh berbeda-beda ya, tergantung daripada naskah dinas yang dibuat gitu. Nah, yang pertama adalah naskah dinas arahan. Teman-teman, naskah dinas arahan ini terbagi menjadi 3. Yang pertama ini adalah naskah dinas pengaturan. Yang kedua ini adalah naskah dinas penetapan. Dan yang ketiga ini adalah naskah dinas penugasan. Nah, naskah dinas pengaturan ini itu salah satunya adalah peraturan perundang-undangan, kemudian instruksi, kemudian surat edaran, dan SOP atau standar operasional prosedur administrasi pemerintahan. Ini yang disebut dengan naskah dinas pengaturan. Kemudian yang kedua ini naskah dinas penetapan ya. Naskah dinas penetapan ini disusun dalam bentuk keputusan. Jadi keputusan itu merupakan naskah dinas penetapan. Naskah dinas penetapan itu bentuknya keputusan. Kemudian yang selanjutnya yang ketiga ini ada naskah dinas penugasan. Naskah dinas penugasan ini dalam bentuk surat perintah atau surat tugas. Jadi surat perintah ataupun surat tugas ini adalah naskah dinas penugasan. Dan ini termasuk ketiga-tiganya dalam naskah dinas arahan ya. Itu naskah dinas arahan. Kemudian berikutnya ada yang dimaksud dengan naskah dinas korespondensi. Korespondensi ini terbagi menjadi 2, teman-teman. Yang pertama ini korespondensi internal, dan yang kedua korespondensi eksternal. Nah, apa itu korespondensi internal? Jadi semua yang ruang lingkupnya internal itu semua yang ruang lingkupnya internal itu masuk dalam korespondensi internal. Ada nota dinas ya, kemudian memorandum, kemudian disposisi, dan surat undangan internal. Jadi surat undangan internal itu surat undangan contohnya yang memang tidak lintas instansi gitu, masih dalam instansi tersebut dan disebarkan ke unit-unit kerja gitu. Nah, itu yang disebut dengan surat undangan internal, dan itu termasuk dalam naskah dinas korespondensi internal.
Kemudian yang kedua, naskah dinas korespondensi eksternal itu adalah bentuk surat dinas ya, surat dinas yang tentunya surat dinas untuk keluar ya, untuk eksternal. Jadi surat-surat dalam bentuk surat kedinasan ataupun surat dinas yang mana itu adalah untuk keluar, maka itu disebut korespondensi eksternal gitu teman-teman. Oke, berikutnya ini yang kedua ya, nota dinas korespondensi. Berikutnya jenis, bentuk, dan susunan. Yang ketiga adalah nota dinas khusus. Nota dinas khusus ini adalah berupa nota dinas yang di dalamnya itu yang pertama adalah surat perjanjian, kemudian surat kuasa, berita acara, surat keterangan, surat pengantar, pengumuman, laporan, dan telaahan staf. Nah, ini merupakan nota dinas khusus ya. Nota dinas khusus itu diantaranya adalah surat-surat seperti demikian gitu ya. Itu merupakan nota dinas khusus gitu teman-teman. Nah, terus kalau misalkan tadi kita berbicara mengenai bentuk ataupun susunan ataupun bentuk, itu beda-beda teman-teman, tergantung daripada jenis nota dinasnya. Misalkan naskah dinas yang berbicara mengenai surat perjanjian misalkan ya, surat perjanjian itu ada dua ya, ada surat perjanjian dalam negeri, ada surat perjanjian luar negeri. Nah, contohnya misalkan surat perjanjian dalam negeri itu bentuk atau susunannya terdiri dari kepala, batang tubuh, dan kaki. Nanti teman-teman bisa lihat ya, kepala itu seperti apa, batang tubuh itu seperti apa, dan lain sebagainya. Karena itu ada dalam contohnya ya, nanti mungkin teman-teman bisa lihat dalam lampiran Peraturan ANRI nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman umum tata naskah dinas ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat. Oke, berikutnya teman-teman kita akan masuki dalam pembuatan naskah dinas. Nah, pembuatan naskah dinas ini terbagi menjadi dua ya teman-teman. Jadi dalam prosesnya ada dua, ada media rekam ya, MR di sini maksudnya media. Di sini teman-teman kita bisa lihat pembuatan pembuatan naskah dinas itu terbagi dua. Yang pertama melalui media rekam kertas atau media rekam elektronik. Nah, jadi karena sekarang itu ada SPBE ya. Jadi berbagai hal mengenai kebijakan, salah satunya mengenai naskah dinas itu bisa menggunakan media elektronik, termasuk dalam Peraturan ANRI nomor 5 tahun 2021 ini juga sudah dibahas di dalamnya mengenai media rekam elektronik. Nah, media rekam elektronik maupun media rekam melalui kertas ini harus memuat 10 poin ini teman-teman, A sampai dengan J. Yang pertama ada lambang negara atau logo, kemudian ada penomoran dinas, kemudian penggunaan kertas, amplop, dan tinta. Kemudian ada ketentuan jarak spasi, jenis, dan huruf, serta kata penyambung. Kemudian ada penentuan batas ruang tepi, nomor halaman, tembusan, lampiran, tanda tangan paraf dan cap, dan perubahan, pencabutan, pembatalan, dan ralat naskah dinas. Nah, ini dalam proses pembuatannya harus memuat beberapa poin ini ya teman-teman. Di antaranya mungkin nanti bisa dilihat di lampiran Peraturan ANRI nomor 5 tahun 2021 ini, termasuk di dalamnya seperti font ya, jenis font itu ada Bookman Old School, terus ada juga Arial, itu untuk apa saja, penggunaan di mana saja itu dibahas secara lengkap ya, dan bisa dilihat juga di lampirannya, termasuk ukuran kertasnya itu harus menggunakan AVS atau ukuran F4, standar kertas permanen, terus jenis tinta dan lain sebagainya, terus ketebalan ataupun ukuran gramaturnya ya, gramatur dari kertas itu harus 70 gram gitu teman-teman, dan lain sebagainya gitu. Itu dalam proses pembuatan naskah dinas. Oke, berikutnya kita masuk dalam pejabat penandatanganan
naskah dinas. Nah, pejabat penandatanganan naskah dinas ini, setiap naskah dinas itu yang menandatanganinya itu adalah kewenangan daripada pejabat yang berwenang gitu ya. Kewenangan penandatangannya itu nanti ada dalam lampiran undang-undang ya. Jadi pejabat yang berwenang. Kalaupun misalkan pada pelaksanaannya ternyata kewenangannya ini harus dimandatkan gitu ya. Harus dimandatkan, dan pejabat yang berwenang di sini itu sebenarnya disebutkan bahwa pejabat pemerintah yang dapat memberikan mandat kepada mandatnya gitu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan di sini disebutkan ada 4 ya. Jadi yang pertama boleh atas nama, kemudian untuk beliau, atas nama itu biasanya tertulis AN ya. Kemudian untuk beliau itu UB, pelaksana tugas itu PLT ya. Terus pelaksana harian itu PLH. Nah itu jadi boleh diberikan mandat-mandatnya sesuai dengan ketentuan gitu. Nah kalau atas nama ini sebenarnya untuk pelimpahan wewenang dalam bentuk tertulis. Jadi kewenangannya itu boleh misalkan atas nama kepala dinas yang menandatangannya sekretaris dinas misalkan. Kalau untuk pelaksana tugas itu memang harus ditentukan dulu, nanti harus ditetapkan dulu yang menjadi pelaksana tugas kepala dinasnya siapa misalkan. Begitupun juga dengan PLH ya. Untuk PLH-nya nanti ditetapkan dulu siapa, misalkan kepala dinas ini memang berhalangan hadir, misalkan mengikuti pendidikan latihan kepemimpinan gitu ya. Jadi selama 2 bulan tidak bisa melaksanakan tugasnya, itu biasanya ada pejabat pelaksana hariannya atau PLH-nya yang menjabat, dan nanti dapat juga untuk melakukan penandatanganan naskah dinas gitu. Itu berkaitan dengan penandatanganan ya. Kemudian berikutnya kita akan masuk ke dalam pengendalian teman-teman. Nah pengendalian ini adalah di mana proses naskah dinasnya itu sebenarnya sudah selesai dibuat ya. Jadi sudah selesai dibuat. Nanti proses distribusinya itu seperti apa. Nah itu ada dalam pengendalian naskah dinas. Nah, oh ya, ini masih ada yang belum kebahas ya teman-teman. Oh ya, mohon maaf, ini pengamanan ya, belum terbahas sepertinya ya. Pengamanan, oh ya sorry. Oh ya, kita bahas dulu pengamanan ya. Oke, untuk pengamanan naskah dinas itu ada namanya penentuan kategori, klasifikasi, keamanan, dan akses naskah dinas. Nah, jadi kategorinya itu seperti apa? Jadi kalau misalkan kita sering lihat di surat itu mungkin ada sifat ya. Sifatnya itu biasa, terbatas, rahasia, atau sangat rahasia. Nah, ini nanti akan menjadi kode juga ya. Ini masih nyambung, nanti akan ada dalam kartu kendali juga ya. Jadi dalam kartu kendali, terus kemudian ada juga dalam kartu kendali, atau juga ada dalam disposisi ya biasanya. Jadi ini ada 4 ya. Ada S untuk sangat rahasia, ada R untuk rahasia, ada T untuk kode terbatas, dan ada B untuk biasa atau terbuka. Nah, sangat rahasia, rahasia dan terbatas ini hanya kepada pimpinan tinggi atau yang berwenang. Jadi yang bisa mengakses itu hanya pimpinan tinggi ya, atau yang berwenang. Nah, kemudian kalau biasa atau terbuka ini kepada seluruh pegawai atau masyarakat itu boleh ya. Itu boleh karena sifatnya terbuka. Ini adalah pengamanan ya. Pengamanan dari naskah dinas teman-teman. Oke, itu demikianlah pengamanan naskah dinas. Nah, terus kemudian sebenarnya di sini teman-teman selain daripada penentuan kategori klasifikasi, ini juga ada yang disebut dengan SP ya, atau security printing. Nah, security printing ini adalah naskah dinasnya itu bisa berbagai macam ya. Ini banyak sekali sebenarnya, kalau nggak salah ada 10 poin gitu. Security printing itu bisa melakukan metode watermark gitu, salah satunya di dalamnya. Terus ada rosetter, terus ada
GUI Lodge, terus ada filter image, ada anti copy, microtext, kalau salah, dan lain sebagainya. Jadi itu banyak sekali ya. Itu yang berkaitan dengan security printing. Jadi salah satu atau beberapa metode yang memang untuk meningkatkan pengamanan daripada naskah dinas tersebut. Selain daripada tadi ya akses ataupun kategori akses keamanan, itu ada yang disebut dengan security printing. Jadi nanti teman-teman bisa lihat di lampiran peraturan ANRI nomor 5 tahun 2021, teman-teman. Oke, selanjutnya kita lanjut ke pengendalian ya. Jadi proses dari awal misalkan jenisnya sudah ditentukan dan kemudian pembuatannya pun juga sudah dilakukan, misalkan prosesnya melalui kertas misalkan ya. Kemudian pengamanannya pun juga sudah ada, misalkan kita membuat tata naskah ataupun naskah dinas yang sifatnya biasa gitu ya atau terbuka. Kemudian juga sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan kemudian kita masuk dalam proses pengendalian. Kenapa di pengendalian ini adalah peran arsiparis sangat penting, karena memang dalam prosesnya ini pengendalian itu rata-rata dilakukan oleh arsiparis, teman-teman, karena proses pengendalian ini adanya di sekretariat biasanya ya. Jadi kalau misalkan pembuatan pembuatan naskah dinas ini bisa saja di unit pengolah ya. Jadi dalam pencipta arsip itu ada salah satunya unit pengolah. Nah, unit pengolah ini melakukan berbagai proses ya, mulai dari menentukan jenis dan bentuk, kemudian sudah dilakukan pembuatan naskah dinasnya, misalkan sudah diparap ya, kalau tidak ada koreksi sudah ACC pimpinan, kemudian dilakukan pengamanan atau penentuan kategorinya pun juga sudah, misalkan dilakukan juga security printing atau watermark atau lain sebagainya, kemudian nanti sudah ditandatangani ya oleh pimpinan yang berwenang. Nah, nanti misalkan kalau proses penciptaan, maka nanti akan boleh jadi bisa pengendalian nota atau naskah dinas keluar ya. Pengendalian naskah dinas keluar. Dalam prosesnya seperti ini. Ini tidak jauh beda ya antara pengendalian masuk dan pengendalian keluar. Yang jelas peran arsiparis di sini sangat penting dan sangat harus sudah mengetahui proses ini ya, proses pengendalian naskah dinas. Contoh misalkan ketika kita mulai dari keluar dulu ya, biar memudahkan, karena tadi prosesnya sudah selesai dibuat. Nah, nanti naskah dinas keluar itu, teman-teman arsiparis ini harus melakukan pencatatan, pengendalian, pengiriman atau distribusi, kemudian penyimpanan. Nah, setelah itu ada sarana untuk sarana untuk melakukan pencatatan. Di antaranya adalah buku agenda naskah dinas keluar, kemudian kartu kendali atau takah di sini itu tata naskah ya, sesuai dengan tata naskah di unit kerja ataupun di instansi Bapak Ibu atau teman-teman. Nah, kemudian dalam register ini minimal itu memuat nomor urut, tanggal penerimaan, tanggal dan nomor naskah dinas, kemudian tujuan naskah dinas, isi ringkas dari naskah dinas, kemudian keterangan. Nah, setelah sampai di sini maka teman-teman sudah melakukan proses record ya atau pencatatan dari pengendalian naskah dinas keluar. Nah, apabila ada naskah dinas masuk, maka itu dilakukan proses pengendalian naskah dinas masuk. Nah, dalam prosesnya pengendalian naskah dinas masuk ini hampir sama seperti tadi, tapi yang pertama dilakukan itu adalah penerimaan dulu, karena ini masuk ya, kemudian pencatatan, kemudian pengarahan dan penyampaian. Nah, setelah itu sama seperti tadi dilakukan pencatatan dalam buku agenda atau fasilitas yang diperlukannya ini adalah buku agenda naskah dinas masuk. Kalau tadi buku agenda naskah dinas keluar karena suratnya dari unit kerja kita ya keluar. Nah, tapi ini misalkan dari unit kerja di luar ataupun dari instansi luar masuk ke unit kerja kita, maka kita harus melakukan proses pencatatan dalam buku agenda naskah dinas masuk. Kemudian ada kartu kendali ataupun tata naskah. Nah, ini minimal memuat nomor urut, tanggal penerimaan, tanggal dan nomor naskah dinas, asal naskah dinas, isi ringkasan, unit kerja yang dituju ya, kemudian keterangan. Nah, ini perbedaannya mungkin sedikit ya, tipis-tipis, tapi
Yang jelas kedua proses ini, baik pengendalian naskah dinas masuk maupun naskah dinas keluar, itu harus dilakukan oleh arsiparis ya. Kalaupun misalkan sekarang sudah menggunakan media rekam elektronik, teman-teman itu tetap ya harus harus melakukan proses ini, dan prosedurnya itu ada teman-teman dalam peraturan ANRI nomor 5 tahun 2021 tentang pedoman umum tata naskah dinas, teman-teman. Ini mungkin teman-teman yang saya coba buat dari peraturan ANRI nomor 5 tahun 2021. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa buka kembali ya, karena di peraturan tersebut itu memang ada lampirannya cukup lumayan banyak juga ya. Dan ini satu slide ini juga saya rangkum dari keseluruhan isi peraturan ANRI nomor 5 tahun 2021. Tapi kalau misalkan teman-teman kurang puas atau ada beberapa, salah satunya ini ya, mungkin security printing, saya tidak masukkan secara detail, memang ini lumayan poinnya ada 1 sampai 10. Jadi teman-teman kalau bisa dibuka kembali, siapa tahu nanti keluar ya. Ini ada nomor 1 sampai dengan 10 poin ya, A sampai dengan J kalau nggak salah. Mulai dari watermark, terus ada apalah segala, banyak sekali. Ada proses-proses pengamanan naskah dinas ya, ada A sampai dengan J atau I saya lupa ya. Ada watermark, ada GUI lodge, ada anti copy, ada microtext, ada line width modulation, terus ada relief motif dan lain sebagainya, itu banyak ya. Kemudian teman-teman juga bisa lihat contoh-contoh naskah-naskah yang disusun juga ya di lampirannya, contoh-contoh naskah ini ya, mulai dari naskah dinas pengaturan, penetapan, penugasan, naskah dinas korespondensi internal maupun eksternal. Terus juga di dalam proses penandatanganan juga di sini teman-teman ada proses cap ya, ada proses cap bentuk kertas, terus tepi kanan, tepi kiri, gramasi daripada kertas, itu sebenarnya masih banyak yang belum tercatat. Tapi intinya poin-poin terpentingnya sudah saya coba catat dan saya coba rangkum pada slide ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan mudah-mudahan diberikan kelancaran pada saat melakukan tes. Mudah-mudahan teman-teman semua yang menyimak video ini mudah-mudahan bisa lulus, amin ya Allah ya rabbal alamin, dan dilancarkan sampai dengan hari H. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada berbagai macam kesalahan yang datangnya dari saya, dan apabila ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.